selanjutnya, kita akan mengikuti bersama acara talk show dengan tema Inovasi Pendidikan di Ngawi menuju Era Society 5.0 dan Pengembangan SDM Unggul dengan narasumber Bapak Wakil Bupati Ngawi, Bapak Dr. Dwi Rianto Jatmiko, MH MSI, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Bapak Dr. Andes Mohsodik Triwidianto, MSI. Dan di sini didampingi pula oleh Direktur dari Erpin Foundation, yaitu Kak Gilang Maulana Majid, dengan host Kak Pita Pramesti. Untuk waktu dan tempat, selanjutnya kami serahkan kepada Kak Pita Pramesti. Terima kasih untuk Ertam Hidayat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cantik sendiri di panggung ya. Bersama dengan bapak-bapak yang ganteng ini. Bapak-bapak sudah punya anak semua soalnya ya. Siap, selamat pagi Pak Wakil Bupati, Pak Anto, selamat pagi. Selamat Siang ya, udah mau siang ini. Kita selalu pagi Pak, Selamat biar siang. tetap semangat. Selamat siang Pak Sodik, selamat siang. Kak Gilang, selamat pagi, selamat siang, oke. Hari ini kita ingin ngobrol sedikit Bapak mungkin ya, mengenai pendidikan di inovasi pendidikan di Ngawi menuju era Society 5.0 dan pengembangan SDM unggul, khususnya di Kabupaten Ngawi. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih. iya, terima kasih. Pak Anta dan juga Pak On yang sudah menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih lagi dan siap untuk melanjutkan kebaikan ini ya. Amin. Boleh tepuk tangan Amin, dong. amin. Iya. Iya, jadi kita senang banget bisa berjumpa lagi dengan Pak Anto dan Pak Sek tentunya karena hari ini banyak pasti cerita yang dimiliki oleh beliau-beliau yang sangat memotivasi dan menginspirasi adik-adik di sini. Boleh ya Pak ya? Agak-agak Ya. sedikit menyentil Oh, iya, Mbak. masa lalu nih. Kita curi ilmunya. Iya. Mbak Pita ini kan sudah familiar lah. Sudah pakai. Dengan Ini kayak Ngawi kita ini lagi sudah ngopi aja ya Pak ya. familiar. Kopi ada kopi. Iya Pak, jadi saat ini kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia kita cukup mengalami naik turun ya Pak ya, apalagi di Kabupaten Ngawi. Dan saat ini menurut dari Kompas yang saya baca pagi hari ini bahwasanya Gen Z ya, adik-adik ini kan sudah masuk dari Gen Z dan Gen Z Gen juga, Alpha ya, gitu ya ya. Pak ya. Bahwasanya banyak perusahaan yang justru memberhentikan dari angkatan Gen Z karena mereka terlalu tidak survivor gitu menurut dari para perusahaan itu ya. Jadi menurut Kompas ini mereka dianggap Gen Z ini tidak memiliki jiwa pejuang gitu, berbeda dengan di angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, menurut Bapak ini bisa sedikit membangun bagaimana sih supaya anak-anak khususnya anak-anak muda ini yang masih SMA khususnya supaya mempunyai jiwa pejuang gitu ya. Mungkin bisa berbagi cerita dulu Pak Anto, SMA gimana? Kalau nggak salah SMA-nya di KP Paran ya Pak ya? SMA di mana? Oh dia, luar biasa. Gimana Pak, boleh sedikit berbagi Oke. cerita Pak? Yes, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sek yang saya hormati, Mas Dr. Gilang, Direktur Erpin Foundation, lalu juga Mbak Pita, seluruh mentor yang sangat luar biasa, mentornya sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Yang saya hormati seluruh PD yang rawuh, ini dari perpustakaan, dari Bapeda, dari Disparpora, dari Dinas Pendidikan, dari Bank Syariah, dari Kemenak. Ini luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya, para orang tua, para wali, Erpin angkatan 2004 maupun 2025. Lalu anak-anakku semuanya yang luar biasa, baik angkatan 2004 maupun 2025 dan seluruhnya. Jadi ya mungkin langsung saja bahwa terkait dengan pendidikan ini memang menjadi misi utama dari kami. Sebenarnya linear juga dari pusat, nasional, provinsi maupun kabupaten, yang mana pasti dalam setiap misinya nomor satu adalah penguatan, pengembangan terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Nah, salah satu aspek di situ, bidang di situ yang dikuatkan pasti kalau berbicara SDM itu, kalau prioritas lah dua diantaranya itu adalah pendidikan dan kesehatan. Ini saling terkait, baik antara
bagaimana membangun pendidikan, membangun kesehatan itu di Kabupaten Ngawi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ukuran yang paling kompatibel, yang paling seringkali kita gunakan untuk menjadi acuan itu adalah indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Ngawi ini, yang alhamdulillah pada tahun 2024 ini sudah mencapai 73,28. Ini kalau kita mulai start kita dari 2021 ini masih 71 sekian. Artinya peningkatan pada sisi itu kita bisa melihat paling tidak dari pembangunan di bidang sektor kesehatan maupun sektor pendidikan, itu capaian kinerja kita sudah membaik. Dan capaian indeks pembangunan manusia tersebut, IPM tersebut, itu kalau di rata-rata Jawa Timur, itu kita sudah mencapai di tengah-tengahnya. Jadi tidak baik-baik banget, tapi juga jeblok banget kan itu IPM. Kalau yang rata-rata paling tinggi pasti ditempati yang kota-kota itu, karena mereka dari sisi jumlah penduduk, lalu dari sisi fasilitas basic untuk penyelenggaraan terkait dengan pelayanan kesehatan maupun pendidikan, itu pasti mereka lebih siap karena jaraknya kota, wilayah kota, misalkan Madiun, Kediri, Pasuruan dan lain sebagainya, itu fasilitasnya mendekat ke layanan di masyarakat. Lalu kalau terkait dengan kesenjangan, tadi disampaikan bahwa kami juga sudah paling tidak berupaya. Bagaimana kesenjangan ini kalau kita bedakan dari sisi dua. Yang pertama adalah dari sisi bagaimana secara keseluruhan warga masyarakat di Kabupaten Ngawi ini bisa mengenyam pendidikan yang lebih lama dari sekarang. Jadi kalau rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ngawi memang masih rendah, jadi 7,7, artinya baru kalau dihitung 920.000 penduduk di Ngawi itu rata-ratanya SMP baru. Itu dihitung termasuk mulai yang belum usia sekolah sampai dengan yang sudah pra usia sekolah 25 tahun ke atas. Tapi kalau harapan lama sekolah di Kabupaten Ngawi itu mencapai 12,4. Artinya rata-rata sudah di usia sekolah, usia 7 sampai dengan 24 tahun, itu mereka sudah mencapai mengenyam di bangku kuliah lah, meskipun belum sarjana penuh karena masih baru 12,4. Jadi kalau idealnya kan sarjana penuh berarti sekitar rata-rata harapan lama sekolah itu sekitar 16. Kalau tidak, paling tidak di 14 lah, paling tidak. Jadi itu, dan kita juga berupaya bagaimana membangun kualitas. Jadi kualitas itu yang terus kita coba tingkatkan, dan ini suatu hal yang sangat baik saya kira kalau kita melihat dari capaian U2SN kemarin misalkan. Olimpiade beberapa bidang mata pelajaran itu justru diraih oleh anak-anak di pinggiran, Mas. Jadi tidak lagi di Luar kota. biasa itu, Pak. Ya. Jadi kemarin yang juara nasional Olimpiade itu dari Beringin malah. Luar biasa. Dari gitu ya Pak, dari tepuk tangan Beringin dulu. malah. Tangan. Ini yang mengejutkan, artinya apa? Artinya secara kualitas itu sudah mulai termotivasi anak-anak kita di wilayah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini sifatnya juga bagaimana optimal atau maksimal terkait dengan transfer knowledge, komunikasi dan lain sebagainya, lalu kompetensi dari guru dan lain sebagainya, saya kira itu yang memang perlu terus kita tingkatkan. Lalu juga kami appreciate, jadi keberadaan Erpin ini luar biasa. Jadi kalau tadi saya melihat betul yang disampaikan oleh Pak Bupati, public speaking mereka itu cocok langsung ben dadi juru kampanye. Siap direkrut Pak. Siap direkrut ya ini teman-teman. Loh, kalau saya kan larinya mesti ngono kuwi. Aku Ya Pak, nanti kabar saja. aku wong politik kan. Jadi itu luar biasa sekali, bahkan ada yang memang
dari sisi latar belakang ternyata tidak mengaruhi, Mas. Jadi tidak mengaruhi. Jadi kalau mungkin tadi sampaikan dari sisi basic lah. Jadi kalau kemudian contoh sederhana saja, kemarin saya menghadiri graduate juga di Universitas Suryo. Jadi wisuda Universitas Suryo, waktu masih belum mulai ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang tua, saya sampaikan selamat, tapi dijawab, nggih Pak, nggih. Sing penting nggih, anulah, ikhtiar upaya wong lulusan Suryo mawon, ngono kuwi. Ora ngerti nek sing dijak omong ya lulusan Suryo. Tepuk tangan dulu dah. Luar biasa Bapak Wakil Bupati. Jadi aku lah, nggih, aku ya ngono ae to. Lha ora ngerti nek kula niku nggih lulusan Universitas Suryo, niku mboten ngerti niku. Pak anu, menamung urusan Universitas Suryo. Lulusan Universitas Suryo iso dadi wakil bupati barang kan ngoten niku. Jadi masuk itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Tidak melulu lihat latar belakang ya Yang Pak. Ya? terpenting adalah bagaimana kemauan. Jadi kalau kami lihat bagaimana mentor-mentor yang sangat luar biasa ini mentransfer terhadap segala kompetensi dirinya, itu sangat merasuk sekali di anak-anak yang tadi. Jadi saya menilai bagaimana seseorang, jadi anak-anak tadi menyampaikan presentasi dengan terstruktur, lalu dengan sistematis juga bagaimana ide, gagasan itu yang tidak terputus, runtut mulai dari awal sampai dengan akhir, itu yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat Itu top yang 3 kita. tidak dimiliki oleh seorang yang itu memang tidak melalui sebuah proses pembelajaran yang diberikan, baik bagaimana membangun narasinya, bagaimana menciptakan komunikasi, seolah-olah komunikasi itu memang terbawa sampai yang mendengar, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kira kompetensi yang lain, jadi kalau kita melihat bagaimana kita menghadapi Society 5.0, memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Niki kula termasuk ngimutne teng Bapak Ibu sedaya. Niku sesuatu hal sing panganan nopo kula kiambak nggih dereng ngertos. Tapi paling mboten gambarane ngoten. Jadi ketika mulai dulu awal teknologi itu masuk, kita melihat bagaimana mulai komputer saat itu. Jadi mulai dari dulu itu masih ini masih ada enggak tahu ini jenengan belum belajar itu. Jadi komputer itu ada DOS-nya dulu itu dimasukkan disket. Nggih, gitu ya. Ini mungkin sing wis apa-apaan. DOS-nya itu dimasukkan disketnya niku sik, plek. Enake program niku mung 3. WS, Lotus kalih sing isine debis. Lho kula sik apa? Karena kula ya tahu belajar ning operator komputer waktu itu. Jadi waktu dulu itu lalu bergeraknya luar biasa cepat sekali. Sampai sekarang mungkin kalau industri 4.0 kalau society memang berarti society ini lebih cepat bergeraknya daripada industrinya. Betul. Gitu ya? Ya, jadi seperti misalkan ini mohon izin ya Nggih, Bapak nggih, menyambung. iya. Jadi kalau konsep dari Society 5.0 sendiri itu dicetuskan di Jepang Bapak dan Ibu, karena kalau di Jepang niku kan birth rate-nya artinya tingkat kelahirannya kan menurun Bapak. Ibaratnya wis ngapunten nggih, tidak pengen punya anak ngoten nggih. Akhirnya orang-orang di Jepang niku mengadopsi teknologi untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nah itu. Ngoten niku. Jadi bisa jadi segala sesuatu nanti menggantikan peran kita sekarang. Menggantikan pekerjaan kita sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita berupaya mempersiapkan anak-anak kita, dan Airprint ini adalah salah satu solusinya. Waktu pertama Airprint ini ketemu dengan saya di kantor, saya sudah batin, wah ini kelas iki aku. Terima kasih Wak. Tepuk tangan dong. Ini kelas ini. Kelas. Jadi tantangan yang memang kita hadapi ke depan ya, sebagaimana yang memang harus sudah kita persiapkan. Leadership-nya, lalu juga public speaking-nya,
lalu juga dari sisi teknologinya, dari sisi komunikasi dan lain sebagainya yang itu dibekali semua di Airprint. Maka sepakat tadi Pak Bupati, jadi sebaiknya memang kita membuka peluang ini seluas-luasnya agar anak-anak yang lain berkesempatan untuk mendapatkan bekal yang sama. Seperti anak-anak kita yang hadir di sini baik angkatan 2024 maupun 2025. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi itu harus kita hadapi. Teknologi itu tidak bisa kita hindari. Jadi kalau dulu-dulu mungkin ibu-ibu ini termasuklah salah satu fenomena kemarin pada saat kami bersama dengan Pak Bupati itu bergerak di setiap pasar tradisional. Yang dirasakan adalah paling banyak yang dikeluhkan adalah sepi terhadap pembeli. Faktornya macam-macam, bisa daya beli menurun, tapi saya lebih ke bagaimana kalau itu saya kaitkan dengan transformasi teknologi. Karena sudah banyak sekali pasar digital terkait dengan marketplace dan lain sebagainya ini merebak luar biasa. Jadi banyak sekali sekarang beli katok kolor ngono sing biasane ning pasar. Kuwi terus ibu-ibu menggolek aplikasi ngono tok. Anakku kuwi ukurane pira? L apa M apa XL? Langsung datang. Pak E iki ukurane pira? Langsung ngirim niku langsung teko. Tapi langsung teko omah tibake tipis. Testimoni pembeli nih Pak. Ya, ini pengalaman Pak Sodik, tukune sing senengane sing tipis-tipis. Tapi kok jaluk murah. Jadi itu yang tidak bisa kita bayangkan itu. Jadi maka mari monggo kita persiapkan terutama anak-anak kita dalam menghadapi itu. Lalu yang berikutnya pasti juga lah dari sisi peradaban tadi disinggung oleh Pak Bupati. Masuk ke Society 5.0 ini pasti kita juga harus membangun peradaban pada sisi mental anak-anak, pada sisi spiritual anak-anak juga harus terus kita kuatkan, kita tingkatkan. Itu menjadi basic karakter bagi anak-anak. Maka dalam setiap jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu jangan sampai terputus yang pendidikan karakternya itu. Karena itulah nanti yang akan membentengi kita semua dari berbagai dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Jadi teknologi ini luar biasa, memberikan kemanfaatan, kemudahan dalam hal komunikasi, dalam hal transaksi, dalam hal apapun, itu memberikan kemudahan, tapi jangan lupa bahwa pasti ada sisi negatifnya. Maka pendidikan karakter itu menjadi bagian pendidikan yang harus terus ditanamkan mulai dari anak usia dini. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang baru bagi mereka, tapi sesuatu yang memang sudah berada pada diri mereka yang perlu dikembangkan setiap jenjang pendidikan tersebut. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, matur suwun Mas Gilang, seluruh mentor yang sangat luar biasa, dan saya sepakat untuk tadi ada 19 kecamatan, ini mungkin Mas Galih lah, wis noto konsepnya, Mas Galih yang kerusane ukurannya 19 kecamatan, ngono wis. Mas Galih langsung. Mas Singgih. Mas Singgih, Pak. Mas Singgih. Mas Singgih. Mas Besok Singgih ganti nama langsung Gal jadi. Mas Singgih langsung tanggap. Siap, Pak. Iku aku kudu piye. Sudah Otomatis, memetakan, ya. Pak. Ahlinya nih. Mas Singgih wis langsung tanggap. Siap, siap. Oke, gitu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi memang yang namanya peradaban itu akan selalu berkembang ya Pak, semuanya setuju ya, dan bahwa teknologi ini akan terus maju dan dua mata sisi yang
ada baiknya juga ada hal buruknya, dan ini kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan tujuan yang baik dan juga untuk kepentingan bersama begitu untuk adik-adik ya, dengan bijak gitu. Dan ini kalau kita bicara teknologi ini juga ada Pak Sodik yang hobinya di YouTube juga ada nih ya karya-karyanya. Viral nih. Ya viral ini ya. Sudah tahu? Kalau ada- di YouTube itu ada subscribe, Oh, klik ada subscribe ya, follow, like ya kan. Ya gimana Pak Sodik, memandang dari pendidikan di Kabupaten Ngawi ini, bagaimana sih seharusnya seorang remaja kita yang sudah mulai tumbuh ya, menyongsong nanti Indonesia 2045, emas 2045, ini harus seperti apa sih yang disiapkan anak-anak muda ini? Dan mungkin bisa bagi cerita nih Pak Sodik, gimana dulu mencapai posisi saat ini, kan pastinya ya pasti ada proses yang panjang dan kerja keras yang luar biasa. Wah, boleh berarti bagi ini cerita? testimoni ya? Iya, testimoni Pak. Sharing pengalaman Iya, Pak. iya, Ya, iya. Terima monggo. kasih Mbak Pita, izin Pak Wabub. Yang saya hormati Pak Wabub, kemudian seluruh mentor dari Erpin, dan salam hormat saya kepada semuanya. Apa yang disampaikan Mbak Pita itu sangat benar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wabub, sudah panjang lebar. Ini akibat dan karena proses kampanye yang sangat panjang, jadi semua sudah disampaikan. Saya sudah sampaikan ke bagian bahan. Arep ngomong apa aku ini? Luar biasa Pak Babub. Jadi bahan-bahan kampanye, data-data masih komplit. Rata-rata lama sekolah 7,8. Angka harapan lama sekolah 14, sekian. Sangat luar biasa. Jadi kalau melihat hari ini tantangannya adalah bahwa kita bisa membedakan antara generasi saya yang di mana-mana selalu membawa catatan seperti ini dengan generasi-generasi yang sekarang ini kemana-mana bawa handphone. Ini sangat luar biasa. Cuma satu hal yang mungkin bisa menjadi tambahan poin buat adik-adik semuanya, bahwa generasi yang angkatan saya ini menangnya di ilmu titen. Jadi kalau ilmu teknologi itu kurang, tapi ilmu titen itu sangat mantap sekali. Kenapa? Karena sering niteni ya. Saya titen, kalau tanggal 20 itu saya dengan Mbak Win dulu kan satu kantor. Siapa? Tanggal 20 itu kok suka melamun, kemudian bengong. Ada ini apa, mesti Pak? duit ente. Oh iya. Jadi gajinya udah habis, jadi ilmu titen nih. Kalau Pak Wabub terus gini, ini kenapa ini? Karena masuk angin. Oh, Sering keluar malam kampanye. Kampanye. Ini niteni. Siap Pak. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kan banyak kan karena menggunakan teknologi. Jadi ini sangat berpengaruh. Tadi di depan Mbak Pita juga menyampaikan bahwa generasi sekarang ini dengan generasi yang lalu Gen Z itu bedanya informasinya, daya juangnya agak apa namanya, suka berpindah-pindah, Betul. suka apa namanya, cepat tidak puas, Cepat putus asa, cepat Pak. putus Iya, asa dan betul. seterusnya. Karena mereka tidak mengalami entik lele, Pak. Apa itu Pak? Saya juga tidak mengalami sebenarnya. Jadi permainan-permainan tradisional yang kita saling satu sama lain interaksi, ada mengalami kekuatan hubungan antar kita dengan mereka. Terus kemudian motivasi itu tidak dialami oleh generasi yang sekarang. Sekarang ini meskipun kita jejer gitu kan, kita tidak saling mengenal kadang-kadang. Wes begitu logo makplek, itu malah justru yang jauh dihubungi, yang dekat diabaikan. Betul. Ini perbedaannya seperti itu. Jadi kadang-kadang komunikasi ini ya loncatannya sangat luar biasa, tapi kelemahannya di situ. Nah, menurut pengalaman yang saya alami bahwa kemauan itu adalah nomor satu. Kemudian bagaimana kita memberikan pelajaran atau pembelajaran bagi anak-anak, bagaimana bocah ini kudu soro. Bocah ini nggak pernah soro, nanti begitu mengalami kesulitan akan patah. Kalau orang biasanya mengalami kesulitan itu patah semangat. Saya biasa melihat anak-anak tim olahraga, dan tim olahraga ini misalnya masih baru. Misalnya saat ini saya sedang memegang Pak Babub. Saya diberi amanah oleh Pak Bupati megang softball di Kota Madiun. Baru 2 hari itu memegang softball. Kalau di sini yang megang Bu Ana sama Bu Dr. Ana sama Bu Wiwin.
Baru 2 hari, saya paksakan untuk lomba Perwaprof yang kemarin Bu Habib juga hadir di Surabaya. Bayangkan, kita bisa bayangkan ya, membentuk sebuah tim selama hanya latihan 2 hari. Saya paksakan, harus ikut. Ini kenapa harus ikut? Mereka harus punya tantangan. Lupa saya belum tahu, latihan selama 2 hari. Meskipun di lapangan dia bingung, enggak apa-apa. Wes awuren rapopo, salah rapopo, nabrak rapopo. Dari situ mereka akan membuat ada pengalaman-pengalaman, kemudian ada evaluasi di mana harus yang benar itu seperti apa. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu harus diberanikan diri. Makanya tadi saya hormat sekali pada para mentor yang sudah memberikan bekal pada adik-adik kita, public speaking. Itu bagian dari komunikasi. Orang berhasil itu sebagian besar karena komunikasi. Pak Wabub itu kalau nggak pernah kampanye, nggak mungkin jadi Wabub. Ini karena bukan kampanye, ini public speaking. Nah tadi saya juga membaca materi yang disuguhkan itu. Apa pelajaran yang paling ditakuti? Kemudian yang sekarang dipentingkan, ya salah satunya public speaking ini. Bu Win itu satu kantor sama saya. Saya suruh mewakili Bu Win, tolong diwakili untuk sambutan kerjasama antar daerah. Doprok nangis waktu itu. Itu orangnya. Mohon izin Bu Win. Akhirnya disuruh mewakili almarhum Pak Suparto. Nah ini pentingnya public relation, public speaking. Artinya percaya diri adalah modal dasar awal yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, disampaikan oleh Mas Gilang, bahwa sak pinter-pintere wong, tapi kalau tidak bisa menyampaikan maksudnya, itu jadi dukun. Soalnya apa yang dipikirkan tidak pernah sampai pada orang lain, dan orang lain dianggapnya sudah tahu. Padahal orang lain nggak ngerti. Karena dia pintar tapi nggak bisa menyampaikan, itu akan tidak terjadi komunikasi. Sehingga tujuan yang akan dilakukan atau tujuan yang akan diharapkan oleh orang itu tadi nggak akan sampai. Nah inilah pentingnya. Saya melihat Erpin ini adalah sekolah kepribadian. Ini sangat penting. Jadi kepribadian seseorang adalah menentukan nasib ke depan. Ada 3 level orang itu kelihatan di 3 level ini. Kalau dia berkumpul, sukanya gibah, membicarakan orang lain, itu level yang terendah. Kalau ada orang kumpul-kumpul yang dibicarakan hari ini ada kecelakaan di mana? Ini mau gini dan sebagainya. Itu level biasa. Tapi kalau level yang tinggi adalah orang yang kumpul-kumpul membicarakan masa depan. Nah, kita bisa menggolongkan 5 tahun ke depan, nongkrongan kita dengan siapa, ini akan ditentukan tongkrongan hari ini. Kalau tongkrongan panjenengan dengan Pak Wabub, 5 tahun masa depan 5 tahun ya sudah kelihatan. Anda menjadi pemimpin. Kalau tongkrongan kita semua nongkrongnya cuma ngomong gibah kanan kiri ya begitu saja lah. Makanya lingkungan itu sangat penting. Teman-teman di Erpin bergabung jadi satu, itu pasti akan membicarakan bagaimana masa depan. Ini menunjukkan kelas. Ini yang tidak dimiliki oleh semua orang. Saya ucapkan selamat kepada para orang tua dan kepala sekolah yang hadir pada hari ini, yang putra-putrinya bisa masuk di Erpin. Tidak semua kota kabupaten, tadi disampaikan Pak Bupati, memiliki foundation yang seperti Erpin ini. Oleh karenanya kita patut bersyukur, kemudian bagaimana Erpin ini bisa berkembang di Kabupaten Ngawi, mari kita dukung bersama-sama. Ini mumpung ada Pak Wabub memutuskan, saya tinggal melaksanakan. Iya, siap Pak Wabub. Jadi ini adalah kunci utama. Bagaimana kolaborasi kita dengan swasta, kemudian dengan dunia usaha, dengan masyarakat semuanya dari satu untuk membesarkan ini semua. Saya rasa itu Mbak Pita, dan terima kasih atas semuanya. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Sodik, Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi yang luar biasa pengalamannya ini, sudah jatuh bangun gitu Pak ya. Dari zaman lawas yang pakai kertas sekarang pakai HP. Dan betul sekali bahwasannya kita sebagai generasi muda yang diperlukan pertama adalah sangunya adalah mental tadi Pak ya. Mental yang tangguh, kemauan dan juga percaya diri. Nah itu bisanya ditempa dengan praktek ya Pak. Kalau nggak dilakukan tidak akan bisa seperti itu. Nah sekarang ke Erpin Foundation ya gimana? Menanggapi
yang harus dimiliki oleh adik-adik ini ke depannya ini apa saja selain dari mental, mungkin ada pesan-pesan lagi buat adik-adik Erpin Academy 2025 dan 2024. Silahkan. Siap. Terima kasih Mbak Bita. Mohon izin Pak Wabu, Pak Sekda, Bapak Ibu OPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Jadi Mbak Bita, kami, saya, Mas Inggih, Mbak Bita, Mbak Fani, Mbak Zulfa ini sebagaimana yang pernah kami curhatkan ke bapak-bapak niki. Kami dulu waktu SMA niki ibaratnya nggak tahu apa-apa Bapak gitu. Waktu kuliah pun juga kita nggak tahu kadang arahnya kemana. Kami harus seaktif apa, kami harus sebagus apa, materi apa yang perlu saya pelajari. Meskipun kami alhamdulillah pada titik ini meskipun masih merintis ya Pak sejak karir, tapi sudah diberikan rezeki, kami punya beberapa paparan internasional atau paling enggak misalkan seperti Mas Inggih punya bisnis yang alhamdulillah sukses. Nah ilmu-ilmu ini yang perlu kami tularkan ke adik-adik ini supaya mereka bisa jauh lebih sukses lagi daripada kami ini. Jadi inilah yang kemudian kami telurkan ke dalam 5 modul itu Bapak. Jadi itu merupakan komitmen dari Erpin Foundation dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Wabu, Pak Sekda karena semenjak hari ini tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Pak Wabu, Pak Sekda karena waktu pertama kali kami mengetuk kantor beliau kemudian memaparkan ide kami ini beliau berdua sangat menyambut. Kan tidak banyak ya Bapak dan Ibu kepala daerah yang saya pikir se-advance ini, se-empati ini bahwa oh iya adik-adikku ini butuh disupport, bahwa anak-anakku ini butuh disupport. Jadi sekali lagi saya salut dengan Bapak dan kami doakan untuk kesuksesan Bapak ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak Gilang Maulana Majid PSD. Luar biasa. Jadi memang Erpin ini kayak hadir dari keresahan-keresahan ya. Senior-seniornya ini Pak ya. Bagaimana sih Ngawi itu sebenarnya semuanya tuh anaknya hebat-hebat Pak. Hanya saja tempatnya, juga jalannya yang kadang-kadang tidak ditemukan. Nah wadahnya itu betul sekali. Dan kadang pemerintah juga mau supportnya bagaimana karena ini terpencar. Akhirnya Erpin Foundation yang menggabungkannya di sini. Semoga kita bisa menjangkau seluruh SMA bahkan SMP se-Kabupaten Ngawi kelak nanti ya. Oke, dan selanjutnya boleh kita buka sesi pertanyaan Kak? Oke? Oh ada yang bertanya silahkan. Boleh, Bapak boleh berdiri mungkin dari mana? Kita ambil 3 penanya pertama nggih, silahkan. Mic-nya Mas, nggih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekretaris dan Mas Gilang. Perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Siddiq. Dados datang mriku wonten niku Pak Sekretaris Muhammad Sodik. Oh iya. Ini Pak Muhammad Anwar nggih. Anwaripun Pak Bupati. Kula dobel niki. Sayangipun Pak Jatmiko, Pak Dwi Rianto mboten ketut. Okay. Saya hanya sekedar menanggapi dan curhat. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dengan diadakannya apa ini? Erpin. Ya. Dan saya itu pertama itu heran. Saya sebagai wali murid, perkenalkan anak saya itu yang itu sebelah ujung. Yang mana? Polong berdiri? Alim Nadifa. Oh Alim Nadifa. Nggih, Alim Nadifa. Itu untuk bercerita Alim sendiri, itu saya setelah ikut Erpin, itu ada perubahan sangat drastis. Tepuk tangan dong, luar biasa. Gimana Pak perubahannya ya Pak? Itu dulu anak saya itu pemalu. Komunikasi dengan itu kelihatan sekali saya. Tapi setelah ikut Erpin itu untuk bapak-bapak ibu yang baru nggih, untuk adik-adik yang baru, itu nanti merasakan. Amin. Itu. Jadi sekarang itu yang dikatakan public speaking, waduh wes, teman saya aja heran.
saudara-saudara saya itu heran. Sekarang ini pinter bicara, pinter membawa diri. Itu sudah padahal baru 1 tahun. 1 tahun itu aja tidak rutin ya Mas? Ya, itu. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan Erpin ini, dan yang saya herankan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, di Erpin itu saya heran. Tidak ada biaya sepeser pun. Nanti kita tagihkan ke Pak Wabub nih. Iya Pak, hebat itu. Jadi perjuangannya Mas Gilang ini, saya aja, istilahipun udah dah, dia dunia akhirat itu dapat. Ya. Dah, mungkin saya hanya ingin mengucapkan dengan mungkin ada acara kayak ini, saya ucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan Erpin ini. Ngaten mawon. Terima kasih Pak Anwar, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Langsung testimoni dari orang tua murid ya. Nadifa, alhamdulillah ya. Saya terbangga sebagai mentor. Agak deg-degan sebenarnya. Kalau jelek ya agak jelek juga ya. Kalau jelek mentor yang lain. Iya, saya turun nih habis ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau orang tua lagi? Oh, silahkan. Mic boleh ya. Adik-adik mau bertanya mumpung ada Pak Sek dan juga ada Pak Wabu, boleh loh ya. Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menyampaikan, ini tidak bertanya Mbak Vita, saya akan menyampaikan testimoni saya. Di sini saya selaku wali dari Aura Putri Mariza. Tepuk tangan dong untuk Aura. Ibunya atau? Saya budenya. Oh, ya. Kakaknya mungkin. Begini, selama sekolah di Sekansa itu kan Aura Putri Marisa kan tinggal di rumah saya Mbak Vita. Jadi saya tahu bagaimana kegiatannya, lalu perkembangannya, dan saya juga terima kasih sekali di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Gilang selaku founder, di mana perubahannya sangat terlihat sekali, baik itu di bidang akademiknya, apalagi public speakingnya bahasa Inggris. Kemarin juga kebetulan juara 1 ya Pak Pu, mewakili SMK tingkat kabupaten. Di sini saya berterima kasih sekali, semoga nanti Erpin kedepannya semakin maju dan melahirkan generasi-generasi yang seperti Kak Gilang, bahkan melebihi seperti Kak Gilang. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah testimoninya bagus ya Kak ya. Ada yang mau unek-unek lagi. Testimoni itu yang deg-degan mentornya. Yang dengan mentornya. Ini jangan-jangan dikelompin sekarang nih. Siap, Oke, terima satu kasih banyak. pertanyaan lagi mungkin. Ya. Dari Satu pertanyaan lagi, sudah? siswa mungkin Dari siswa ke- boleh kami kasih kesempatan satu. Monggo satu Wabu. lagi. Ayo, Wabub. boleh ke Pak Wabu, Pak Sekda, boleh. Ayo. Erpin Academy. Satu. Excel. Ayo ngacung semua, ayo. Ayo, siapa? Ardita. Ardita, boleh silakan. Ardita. Ini yang tadi juara 1 Pak. Iya. Ardita ya. Dia adalah ketua Karang Taruna juga Bapak di desanya. Siap. Baik, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Wabu, Bapak Sekda. Saya mohon izin bertanya, saya kan kelas 12 SMK, kemudian saya juga mengikuti Erpin. Mungkin dibantu, nanti ada bantuan untuk beasiswa atau bagaimana mungkin Pak? Mbak di tempat Pak, ayo. Ya gimana terus? Baik, terima kasih Pak. Oke, berarti Ini pertanyaan bukan dari kami loh ya. Iya. Mewakili mungkin ya Pak. Mewakili. Ya gitu Pak, bagaimana mungkin komitmen pemerintah tadi mengenai beasiswa? Ardita yang juara satunya tadi. Oke Mbak Dita, jadi untuk beasiswa tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan. Jadi mulai 2021 itu semenjak awal kita dilantik, itu kita langsung mencanangkan untuk besaran jumlah bantuan yang diberikan khusus beasiswa itu
sudah langsung pada saat itu mencapai langsung awalnya startnya 2 miliar. Target kita kalau Pak Bupati tadi menyampaikan untuk 1.000 berarti 5 miliar. Nah, monggo, jadi konsepnya adalah kita sesuaikan nanti dengan dengan prosedur penerimaan beasiswa. Yang di Kabupaten Ngawi ini memang saat ini baru kita khususkan untuk bagi anak-anak kita, mahasiswa yang masuk dalam DTKS dulu. Jadi DTKS dulu, walaupun kami juga memprogres bagaimana ketika misalkan anak-anak kita yang kebetulan memiliki prestasi yang luar biasa, misalkan dalam bidang akademis misalkan, lalu juga olahraga misalkan, kan itu juga kadang harus mendapatkan support. Yang mereka tidak masuk di DTKS. Ini juga perlu di support agar tidak sebagai apresiasi lah prestasi mereka di bidang olahraga atau di bidang apapun seni budaya yang prinsipnya membawa nama baik Kabupaten Ngawi ini bisa mendapatkan support melalui bantuan beasiswa termasuk yang Airprint ini. Jadi ketika nanti menjadi bagian yang itu harus mendapatkan support ketika kuliah, kan progresnya ini bisa kuliahnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa kuliah di luar negeri juga. Lu pengen kuliah luar negeri loh? Pengen Pak. Pengen. Tapi ya Jawa Timur lah kira-kira luar negerinya yang keren. Jadi itu ya insya Allah nanti bisa kita support bersama-sama. Saya kira itu. Baik, gitu Itu ya. nggih, saya kira nggih. Lebih ini tadi pada testimoni para orang tua itu juga menjadikan motivasi kami juga. Maka tadi sampaikan ini kita kembangkan bagian dari bagaimana agar memotivasi seluruh pelajar kita di 19 kecamatan. Yang pertama, lalu yang kedua nanti coba kita create Mas. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu untuk lebih memperluas cakupan dari Airprint ini. Jadi mungkin dari sisi fundingnya juga terbatas, tapi bagaimana pemerintah daerah juga bisa berperan yang sifatnya itu pendampingan. Yang sasarannya bisa kita perluas, walaupun mungkin tidak sepenuhnya dari sisi materi sama dengan yang diberikan Airprint pada anak-anak kita itu. Tapi secara basic apa-apa saja mungkin yang bisa dilakukan untuk membangun motivasi anak. Bagaimana anak ini agar memiliki keinginan, kemauan, aku harus lebih baik dari sekarang. Misalkan itu kan bahasa sederhana, tapi motivasi di mereka itu bisa menjadi suatu spirit yang luar biasa. Termasuk keberadaan orang tua yang ternyata juga sangat menikmati terhadap hasil dari didikan, hasil dari mentoring di Airprint. Tadi kalau saya sampaikan yang semula pemalu itu, kalau saya niku nggih ora pemalu ning malu-malu. Zaman riyen, Pak. Niku. Wong omah kula niku nggih desa, omah kula niku semen, Pak. Semen paron niku. Dadi nggih sami mawon lah. Desa umpama wis ana Airprint niku kula riyen kira-kira luwih pinter saka saiki kira-kira. Mari riyen nggih dereng enten Airprint ngoten niki. Dereng enten Airprint ngoten niki. Juara 1 Pak nanti kalau. Jadi itu jadi memang ya dari sisi betul tadi sisi akademik itu kan tergantung bagaimana pengembangan kita, khususnya buat anak-anak semua. Sekarang literasi itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Semuanya bisa dipelajari. Jadi kita kalau bicara akademis, itu semua bisa dipelajari tergantung kemauan kita dalam membuka cakrawala kita, membuka kemauan kita untuk membaca dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah mentalnya tadi.
yang itu ketika dikuatkan melalui public speaking, melalui pengetahuan terkait dengan teknologi artificial intelligence dan lain sebagainya, itu menjadi bekal untuk kita mampu siap tatak menghadapi situasi apapun. Itu yang terpenting itu. Jadi anak-anak tadi luar biasanya di situ. Kalau akademik berjalan. Ketika kita ingin mengetahui suatu hal, literasi ono kabeh saya. Baik di baik di mungkin media sosial atau mungkin di platform media sosial apapun bisa kita cari dengan baik. Mungkin itu pesan akhir saya dan sebagai kata penutup luar biasa. Tepuk tangan dong, terima kasih Pak Wabub. Baik, mungkin cukup untuk talk show-nya ya. Dan memang Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, Erpin itu secara free atau gratis untuk mentoring selama 1 tahun. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa pun meski adik-adik ini hanya 1 tahun pengajaran, tapi selamanya akan berada dalam Erpin Foundation. Selamanya kita akan selalu memberikan mentoring kepada mereka, baik bagaimana caranya menggapai beasiswa, caranya untuk bisa bagaimana sih seperti Kak Fani dan Kak Gilang. Itu pasti kita akan dorong, kita akan bantu supaya bisa menemukan jalannya begitu. Jadi jangan khawatir Adita ya, kita akan temukan jalannya bersama-sama. Oke, baik terima kasih sekali lagi siang hari ini yang hangat sekali bersama dengan Pak Wabub, Pak Dwirianto Jatmiko MHMSI dan juga Pak Sekda, Sekretaris Daerah kita. Dan mohon izin Pak, sebelum pergi kita akan memberikan sebuah penghargaan ini untuk Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Sekretaris Daerah. Kami mohon untuk bisa diberikan untuk para pemateri hari ini. Ada sebuah penghargaan. Terima kasih sudah menjadi pembicara pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi adik-adik baik di Erpin Akademi tahun 2024 ataupun di Erpin Akademi 2025. Saya panggil rekan saya Ertam, bisa bergabung dengan saya di atas panggung. Yang pertama penghargaan kepada Bapak Wakil Bupati Ngawi, Bapak Dr. Dwirianto Jatmiko MSI. Terima kasih bersedia menjadi pembicara pada siang hari ini dalam talk show. Selanjutnya kami berikan penghargaan juga kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Bapak Dr. Andes Mohsodik Tribudianto MSI. Terima kasih sudah menjadi pembicara pada siang hari ini dalam talk show bersama kami. Dan kami persilakan untuk bisa kembali foto dulu Pak ya bersama dengan Kak Gilang di tengah dan bersama saya Kak Ertam. Ayo Kak. Siap. Kak Ertam boleh ya, MC-nya anu dulu ya, foto dulu ya. Melesat. Baik, terima kasih dan kami persilahkan Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Sekretaris Daerah untuk bisa kembali ke tempat bersama dengan Direktur Erpin Foundation. Dan demikianlah ya. Atau mau langsung? Oh, oke. Kita mohon foto bersama Bapak bersama seluruh tamu undangan. Kami persilakan untuk tamu undangan untuk berdiri di tempat masing-masing ya. Kita akan foto bersama dengan Pak Wakil Bupati dan juga Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. Dan fotografer silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil foto. Ertam kita ke bawah ya. Kami undang juga para mentor untuk bisa bergabung ke depan. Baik, sudah siap? Oke, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Mungkin bisa kita angkat tangannya untuk melesat Pak, melesat ya. Melesat Pak, kanan. Oke. Melesat bersama Erpin Foundation. Baik, terima kasih foto bersama selesai.